Kalau naik pohon isi dulu dan harus dikuatkan. Mereka bisa mengambil intisari sendiri dari buku daripada nasihat panjang. Nek zaman dulu kita dinasehati, kita semua ganti-ganti. Zaman sekarang anak dinasehati semakin menantang diri, karena mereka didikannya suka-suka yang menantang, semakin dilarang semakin dilakukan. Nah, itulah manfaat dongeng. Dari nasihat Luqman, anaknya juga kepada anaknya mengajarkan bahwa tauhid, berbakti, kesabaran, sholat itu pasti dari dongeng. Manfaat juga yang jelas banyak sekali untuk dongeng. Salah satunya ini adalah wadah yang kami gunakan untuk dongeng. Ada juga yang dongeng menggunakan gitar. Tapi kalau di rumah kita nggak punya boneka gimana, Mbak? Oh, gampang Bu. Rambutnya saya pinjam sebentar. Halo, aku coba Bu. Dek, siapa bisa ngomong? Halo adek. Ketawa. Berarti manfaat barang kita untuk dongeng. Yang penting orang tuanya wani izin ya. Karena ngomong dengan jeruk ngapain ya? Tapi bagi anak ini lebih bermanfaat. Dia bisa mengimajinasikan. Halo teman, namaku Cece. Halo. Mereka lebih antusias daripada sini yo. Kamu mau kenalan sama aku? Sambil senyum-senyum mereka pasti akan, wah, jeruknya bisa ngomong Bu. Iya, jeruk ini menasihati kita untuk makan buah jeruk. Biar nanti kalau kamu makan aku, kamu sehat loh. Anak-anak yang gak suka buah biasanya, gak mau. Kamu kalau makan aku nanti sehat. Nanti BAB-nya lancar, semakin hebat, semakin tinggi. Oh, berarti kalau aku makan kamu, aku semakin sehat. Iya dong. Oh, dia lebih masuk akal pakai ini daripada hanya nasihat mulut saja. Itulah anak-anak. Gak pakai ini gak masalah, jenengan ada apa di rumah yang penting tak pribadi mengimajinasikan. Kemarin kami sempat, Mansuhun Ustaz, mendongeng kepada anak-anak di sanggar kami, menggunakan centong, menggunakan sutil, menggunakan wajan dan lain sebagainya, tapi untuk mendongeng. Dan ternyata anak-anak lebih imajinatif menggambarkan itu. Jadi saya percepat dulu karena tidak akan lama-lama nantinya. Anak jenengan ngapunten umurnya rata-rata beda. 68. Oh, 68. Oh, 6 tahun, 6 dan 8 tahun, bukan 68 Kak Dinamon. 68 abang saya. Mendongeng untuk anak juga beda-beda. Kalau jenengan pakai imajinasi jeruk kepada anak SMA dan lagi, oh pesan dulu Bu. Dongeng kok gak jelas karena otak imajinasinya dia sudah berhenti. Kalau anak TK senang kardus dan bola pingpong. Ternyata jadi apa ya? Kalau bagi anak-anak, aku adalah ular yang sangat berbahaya. Loh, itu saja anak-anak sudah takut. Bola pingpong dan kardus. Ini kami buat bersama anak kami di rumah atau gini, ada rumahnya. Bapak Bu, nah simpel. Ternyata ibu juga bisa mengimajinasikan. Ini bisa kita buat macam-macam. Ini tangannya ukuran sekarang ini ukuran tangan anak saya. Kita setiap hari menggunakan barang yang lebih rumah. Sama kita ini untuk mengimajinasikan banyak hal. Ketika anak usia 4 sampai 6 tahun TK atau di bawahnya TKKB masih senang menggunakan ini apa? Oh, putarannya, oh jadi ular, oh jadi siput. Karena dengan anak TK kita pasti menggunakan gerak yang berat. Oh, kurang begitu. Ada pengulangan kata dengan
suara yang lucu. Kalau pakai suara kita, suatu hari ada ular datang. Mereka tidak akan imajinatif, ngapain sih Pak? Tapi kalau pakai suara yang lucu kepada anak usia ini, usia TK, SD atau mungkin yang playgroup, ketika kita pakai suara, hai, aku adalah ular yang lucu. Kamu mau kenalan sama aku? Kok lihat aku? Hai, salah. Mereka lebih senang imajinasi dengan seperti itu. Kalau anak-anak usia 4-6 tahun, kita bisa pakai lagunya apa? Balonku ada 5 gak apa-apa, tapi liriknya berbeda. Misalkan, hari ini ku sholatnya 5 waktu, seperti itu. Mereka kalau misalkan mengajarkan sesuatu pasti dengan lagu. Karena anak usia itu pasti lebih ingat daripada hanya sekedar perintah. Itu untuk anak usia 46 tahun ya. Ada juga anak usia 79 tahun, 7-9 tahun, atau usia SD tengah-tengah, SD awal atau pertengahan. Mereka lebih suka imajinatif dengan petualangan, dengan efek. Biasanya kalau anak SD sudah mulai suka tembak-tembak, ketika bapaknya kan, anaknya juga, ini bapak gak sama. Ketika anaknya pura-pura nembak, bapakku asik banget aja main tembak-tembakan. Anak 7-9 tahun otaknya paling suka kayak, kalau cowok pasti suka yang bus. Dan dia dinasihati dengan cara dongeng atau buku dengan efek-efek suara. Atau misalkan perempuan, dia konfliknya biasanya sederhana. Kalau konflik-konflik tentang Nabi, ada zaman dahulu kaum Quraisy yang dengan di Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, itu dengan imajinasi. Kalau hanya sekedar menceritakan dahulu pada zaman tahun gajah datang lalu menghancurkan Ka'bah dan hancur datanglah burung ababil, apakah anak akan mendengarkan? Makanya kita perlu menahan malu atau menghilangkan rasa malu kepada anak dengan ekspresi dan imajinasi. Zaman dahulu di tahun gajah ada pasukan gajah dan kuda, dia berbunyi anak lebih nyaut. Lalu mereka berbondong-bondong bersama raja. Ketika kita bilang Raja Abah, biasanya mereka tapi kalau biasanya saya membuat sound effect pada anak-anak Raja Abah, mereka semakin ingat bahwa itu adalah Raja Abah yang menghancurkan Ka'bah. Lalu datang burung ababil, mereka semakin karena kita menggunakan sound effect untuk cerita atau dongeng kita. Dan ketika sudah usia SD, jangan kita sampaikan pesan ceritanya, kita pantik. Tahu gak deh tadi kenapa? Tadi itu Raja Abraham menghancurkan Ka'bah, kan gak boleh ya? Iya deh, kita pantik anaknya biar otak kritisnya semakin nyala. Karena anak usia 7-9 tahun ini benar-benar yang amazing sekali untuk berimajinasi atau kritik. Kalau usia 10-12 tahun, pasti kita ngajak diskusi lebih banyak, orang lebih banyak, kita realistisnya juga lebih banyak, kita agama ataupun nabi yang menganut kepada tauhid dan akhlak juga bisa lebih diselipkan lebih banyak. Saya tidak akan lama, langsung teknik mendongeng yang menarik. Kalau kita seperti tadi dongeng seperti baca buku biasa, saya bawa buku banyak. Adik-adik mau baca buku sini boleh? Aku bawa buku banyak. Ini buat anak-anak biasanya. Ada cerita tentang Rasul, ada cerita tentang ini apa bu? Ayam apa ini? Ayam cemani. Ketika saya mendongeng, Dek, ini adalah ayam cemani.
kita coba ubah dari awal. Tahu nggak ini hewan apa? Ayam, Bu. Loh, warnanya apa ya, Bu? Oh, warnanya hitam, Dek. Tuh, kenapa ayam warnanya hitam? Kita pantik lagi, kembalikan kepada mereka untuk kenapa ya, Bu? Anakku sempat jawab, kecenderung cat. Ya nggak salah, bukan logikanya. Ayam kan yang dia lihat warnanya merah, hitam juga nggak semua hitam. Logikanya kalau dia hitam berarti kecemplung cat. Ya benar nggak salah. Iya, tapi ini bukan kecemplung cat. Namanya ayam cemani. Wah, ayam cemani semuanya hitam, Bu. Iya, bagus sekali kan ciptaan Allah. Sambungkan kepada yang menciptakan. Oh, berarti yang menciptakan ayam ini Allah, Bu. Iya. Masya Allah ya, Allah tuh hebat banget menciptakan makhluk-makhluknya. Nanti biasanya nyambung ke yang lain. Berarti sapi juga diciptakan Allah, Bu. Ya, loh aku? Allah juga menciptakan kita. Subhanallah, Allah itu keren banget ya bahasanya. Nah, dari saat cover buku aja, anak sudah bisa kita ajak untuk berimajinasi, mengajarkan Allah, bagaimana ciptaan Allah. Ternyata Allah menciptakan ayam gak cuma merah tok, ada yang hitam. Lama-lama dia nanya, ada yang kuning gak, Bu? Tapi kan Allah bisa menciptakan. Nah, semakin debat semakin kritis, itulah anak sekarang. Tapi Allah tidak menciptakan ayam kuning. Yang ada warna kuning apa? Tempe. Kembalikan lagi kepada mereka. Oh iya sih, yang kuning itu tempe ya, Bu. Yang kecil yang kayak di kartun. Ya, dari satu cover aja kita sudah mengajarkan bagaimana tauhid dan lain sebagainya. Nah, di sini saya dari sini jangan langsung dibacakan. Kalau kita baca buku pada anak, coba adik lihat ini ada apa aja ya, Dek? Wah, mataharinya di atas berarti siang ya, Bu? Ya, kalau ini dia hitam, kalau gelap berarti malam. Kita memantik anak untuk tahu lebih lanjut dan berpikir lebih lanjut lagi. Tahu gak siapa yang bisa mengubah siang, pagi, malam? Siapa, Bu? Matahari? Iya, benar. Matahari yang bisa mengubahnya. Tapi siapa yang menggerakkan? Apa ya, Bu? Apa ya yang menggerakkan matahari, tahu nggak? Allah. Oh, Allah itu kok tambah keren ya, Bu? Menciptakan ayam juga menciptakan matahari. Ya. Anak semakin cinta kepada Allah dengan kita bacakan satu persatu ciptaannya. Mungkin di otak kita gak nyangka, oh bisa ya dari buku yang non-agamis kita bacakan untuk mengenal lebih jauh pada Allah. Lihat ada hewan apa lagi? Hewan apa lagi, Dek? Coba lihat. Ada hewan apa? Apa, Sen? Ada kelinci. Ada apa lagi? Ini apa nih? Oh, ini monyet. Tapi kok monyetnya beda sih sama ini? Kenapa ya, tahu nggak? Kalau anak saya bilang, itu, Bu, soalnya monyetnya beda, mungkin ini makan banyak, ini nggak makanya kurus. Ya, mungkin ya, tapi ini namanya orangutan. Ini namanya monyet yang naik di atas pohon. Oh, berarti monyet itu gak cuma satu, Bu. Iya, monyet itu banyak. Wah, yang menciptakan Allah lagi ya, Bu. Subhanallah, semakin banyak kita sebutkan nama Allah dalam penciptaannya, anak semakin sayang kepada Tuhannya. Lalu ada hewan-hewan yang lain juga, ada gajah dan lain sebagainya. Anak juga kita bacakan satu persatu, tapi kita jelaskan dahulu gambarnya ini apa, lalu kita bacakan ceritanya sehingga anak-anak tahu bahwa oh, tulisan ini bisa dibaca ya, Bu. Lama-lama anak akan penasaran. Aku juga pengen bisa baca, Bu. Gimana caranya? Bukan kita paksa bahwa ayo belajar baca buku. Ayo kalau gak iso, gak pinter kok. Takut anaknya. Anak sekarang semakin dibacakan buku,
Sudah penasaran? Aku juga pengen bisa baca bu. Biar aku bisa baca buku sendiri. Karena dengan dongeng mereka akhirnya penasaran. Gunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, boneka alat peraga, libatkan anak dengan pertanyaan seperti tadi, berikan kejutan dalam cerita. Kalau dengan bingung imajinasi atau mengarang, boleh pakai buku yang ada. Nah, kalau ini kan boneka ini gampang misalnya di mana-mana banyak. Ini boneka hiu, ini boneka yang saya buat sendiri pakai kain flanel, saya bikin sendiri. Ini juga karena di rumah kita suka main kardus sama anak kami, jadi kami bikin halo. Sini, depan. Mau nggak? Boleh sini. Mau nggak? Sini mas. Sini kamu. Sini mau nggak? Sini. Oh enggak. Malu-malu ya. Suaranya jangan cuma satu. Kalau dengar bener sakit deh. Suara gede, suara cilik, suara yang ada di tenggorokan jenengan, atau suara dengan logat yang berbeda. Misalkan yang satu, halo, yang satu, halo, suaranya sama. Atau pakai suara asli, halo, halo, itu sudah beda karakter. Halo teman-teman, nama aku dulu. Kamu sudah kenalan? Sudah kan? Oh. Aku mau nanya, kenapa? Kita di mana? Kita di SD Al-Fatah, itu tulisannya. Oh, Al-Fatah. Kenapa? Ibunya kok cantik? Ya iya dong. Kan muslimah sejati itu cantik. Kalau muslim ganteng. Iya kayak aku. Emang kamu ganteng? Ya, aku adalah dulu si kardus aja itu ganteng sekali. Hanya dari kardus anak-anak suka. Ada yang mau coba? Sini. Coba. Enggak mau, belum mau, boleh. Nanti kalau mau coba boleh. Ini dari kardus kami bikin di rumah. Kardusnya hanya kami tempel-tempel dengan kapan-kapan kita boleh lah bikin rosa ini, bikin kardus di sini boleh. Kami punya banyak di rumah. Kalau yang saya bodohin kemana-mana adalah dia, namanya Kiko. Halo, hai teman-teman, nama aku Kiko. Aku adalah ada yang bilang cicak, tapi aku adalah kacang. Oh kacang, iya kan? Tapi itu suka makan kacang. Oh iya benar. Nah ini adalah Kiko yang saya bawa kemana-mana. Karena biasanya anak-anak gak kenal dengan saya, tapi suka ini. Halo, hai, halo. Sini mau nggak juga? Sini. Ibu yang selamat. Mau nggak saling sama aku? Tos. Mau nggak? Halo, datang dulu boleh. Nah ini tadi kau yang saya bawa kemana-mana. Tapi kalau di rumah nggak ada, pakai bahan seadanya juga boleh. Takut boleh, tapi kau nggak mikir ya. Nah, kalau dari saya diberi amanah untuk menyampaikan bahwa target orang tua menilai Al-Quran adalah target anak mengenal Allah dan ciptaannya. Dari buku apapun kita bisa mengenalkan Allah seperti tadi bahwa Allah itu bisa menciptakan ayam hitam ya. Allah bisa menciptakan sawah juga ya Bu. Allah juga bisa menciptakan aku. Itu kita sambungkan kemana-mana. Anak mengerti dan menghormati Allah dan menyayangi orang tuanya dengan cara dongeng juga. Anak jujur dan meskipun tidak diawasi dengan apa? Dengan dongeng. Oh kemarin itu aku baca buku Pinocchio Bu. Kalau dia bohong hidungnya mancung. Iya. Jangan dikira itu ciri bahwa dia tiba-tiba hidungnya mancung. Tapi dalam otak anak adalah, oh kalau aku bohong berarti Allah marah sama aku dan bisa membuat hidungku mancung banget ya seperti Pinocchio. Di logikanya beneran diputar-putar agar anak semakin imajinatif. Anak yang beribadah sabar dari buku dan dongeng. Anak rendah hati dan santun berbicara dari buku dan dongeng. Jadi gak cuma menasehati, kita bisa mengubah semuanya lewat dongeng dan buku. Saya punya buku banyak. Saya sering beli buku online. Ini kalau ini buku tentang Rasulullah. Kamu suka buku sini, kalau mau baca boleh loh. Anak-anak kalau mau baca ke sini silakan diambil, boleh
sekian puluh ribu untuk beli buku tiap bulan. Dulu awal saya nikah, bisa nggak ya kita beli banyak buku untuk anak? Ternyata semakin bertambahnya usia anak, bismillah lah kita ikhtiarkan. Selain nabung untuk masa depan, salah satunya adalah buku. Karena semakin banyak buku di rumah, anak semakin cinta kepada buku. Bukan sebenarnya anak Indonesia bukan gak suka baca buku, bukan main HP aja, tapi bukunya gak ada. Di sekolah kebanyakan bukunya adalah buku pelajaran, sedangkan anak-anak kadang-kadang bukunya buku yang imajinatif. Dengan ini mereka kenal Rasulullah, dengan ini mereka kenal dengan nabi-nabinya dan buku-buku yang ada. Ini juga ada buku tentang adab, ada yang menepati janji, ada suka menolong, ada menghormati yang lebih tua. Saya bukan promo dari satu penerbit, tapi dari buku ini praktek saya kepada anak, mereka lebih mengerti adab karena dari dongeng. Oh, aku ingat Bu, karena ini ya. Oh, aku ingat ya, yang cerita ini ya. Berarti kalau aku bohong, nanti aku kayak gini ya. Dari buku dan dongeng. Kapan waktunya kalau kita kerja? Sempatkan waktu setengah jam saja, 30 menit sebelum tidur kita temani anak minimal, atau saat bangun tidur. Sehingga ketika mereka bangun mereka fresh, sebelum tidur mereka fresh. Kadang sehari, kalau dulu mungkin awal-awal masih bayi, buku 1-2 buku. Sekarang ketika anak saya usia 4 tahun, sehari bisa 20 buku untuk dibaca. Dan karena dia belum bisa baca, akhirnya saya membacakan 20 buku. Yaitu memang awalnya berat kan, waduh kok susu tambah apa ini. Tapi komitmennya adalah mendekatkan anak dengan buku dan cerita, membuat mereka lebih mengerti banyak hal. Begitu ceritanya. Selain memberikan buku atau membacakan buku atau menceritakan, kita juga komitmen terhadap diri sendiri. Nek anak main jangan sambil kita menemani sambil HP-an. Kesepakatan dengan pasangan. Oh, 30 menit sebelum tidur bareng-bareng di kamar yuk, misalkan nggak usah. Atau sore kita letakkan HP yuk, jangan sampai anak kita lihat kita nggak main HP. Ayo kita baca buku sama anak-anak. Ayo kita dongeng bareng sama anak-anak. Kadang main. Saya kalau main lampu dengan anak paling suka karena apa? Kita pakai HP. Kita main imajinasi pakai tangan. Zaman dulu itu saya ingat banget, ketika zaman dulu saya pakai lampu, Mbah selalu pakai oblek, pakai main kuda-kudaan, pakai tangan, cahaya menyinari, itu seperti wayang. Anak-anak seperti, oh bisa ya Bu? Lalu mereka begini, jadi dinosaurus, itu pakai wayang. Wayangnya dari apa? Kita matikan lampu kamar, pakai senter HP atau senter yang ada, jebret. Kita imajinasikan banyak hal. Jadi kupu-kupu bisa, jadi ular bisa, jadi ayam bisa. Apapun kita imajinasikan dengan kesepakatan bersama pasangan dan anak. Memang tantangan dengan saat ini bukanlah cuma anak dan konsekuensi, tapi adalah setuju? Tapi siapa yang ngasih itu ke anak? Berarti kalau anak nangis, itu adalah konsekuensi kita. Karena kita sudah ngasih dari awal. HP tak cukup nangis Mbak. Loh, dulu yang pertama ngasih sinten? Ya saya sih. Ya, ini konsekuensinya. Nangis itu adalah akibat dia tanpa ada kesepakatan dengan HP. Sehingga ketika ibunya mungkin bawa ibu kerja sehingga anaknya pakai HP di rumah atau sama mbaknya atau bagaimanapun, sehingga dia nggak tahu batas dirinya. Semakin dia main HP, dopamin sama adrenalin itu pacu, wih seru, wih enak, daripada main sama buku atau orang tua. Karena kita tidak pernah hadir di samping anak kita. Tapi kalau dari awal, misalkan pun kita kasih HP kesepakatan, Dek sampai alarm ya, nanti alarm nangis nggak ada Bu, baru kita kasih. Tapi emang kalau dari kecanduan, awal-awal dengan kesepakatan kita ambil pasti nangis. Tapi selanjutnya ketika dengan kesepakatan yang ada dan konsisten, tidak akan menangis anak itu. Saya insya Allah sudah buktikan meskipun anak saya masih kecil, tapi saya memperkenalkan dia HP ketika saya kerja ketika dia umur 3 tahun. Baru itu pun ketika saya kerja dia kasih alarm cuma 10 menit ya. Akhirnya sekarang dia minta HP-nya adalah 10 menit boleh nggak? Oke alarm. Satu hari 1 kali maksimal.
maksimal kalau dia minta. Kalau dia tidak minta, saya usahakan baca buku dan bermain bersama orang tua dulu. Kalau emang kita nggak ada, bikin kesepakatan dari awal bersama anak. Karena sebagai orang tua kita adalah sutradaranya anak-anak. Kalau kita kalah dengan anak nangis tanpa kita kasih HP, selamanya sampai jalannya kita akan kalah dan kalah-kalahkan oleh anak. Tapi dari awal kita kontroling anak tentang HP, tentang bermain, tentang buku, dan banyak kesepakatan, bukan kita saja, sehingga anak tahu, oh aku nggak boleh HP karena ini, oh aku harus baca buku karena ini, karena ada kesepakatan dari awal bersama orang tua. Boleh 10 menit baca buku setiap hari, mendongeng setiap hari, sedikit demi sedikit konsisten, lebih baik daripada banyak tapi jarang. Nah, sekarang gimana? Apakah siap menjadi orang tua yang membacakan buku kepada anak? Siapa Cik? Siap. Ini antara ngantuk atau memang tidak mau, Bu? Ngantuk. Oh langsung gitu, ngantuk. Kalian ini udah 2,5 jam. Monggo, saya ingin jenengan dari hati yang paling dalam kita komitmen bareng-bareng untuk menjadikan keluarga pecinta buku, karena Al-Quran adalah buku pertamanya umat Islam. Dari buku, anak-anak bisa mencintai Al-Quran karena mereka sudah terbiasa untuk membaca. Jangan dikira, oh ini gak buku, ini gak baca Quran, kok baca buku? Tidak. Mungkin seperti kata Ustazah, usia sebelum 7 tahun jangan perlu dipaksa sholat, tapi kita coba ganti perkenalan dengan buku-buku agama, buku-buku tauhid, sehingga ketika dia wajib sholat, dia tahu hal baik dan tidak untuk dirinya, dia tahu batas dirinya, dia tahu controlling dirinya harus bagaimana ke depannya. Kalau misalkan dengan sepakat dengan apa yang saya ucapkan, saya ingin berkomitmen dengan semuanya. Ayo berkomitmen menjadi keluarga pecinta buku. Siap? Siapa yang memaksa apa boten? Siap. Niki nyantuk apa boten? Oke. Ngapunten, kita sepakat untuk komitmen keluarga pecinta buku. Kita ucapkan bersama-sama, saya dahulu lalu jenengan nggih. Bisa Bapak Ibu yang cantik dan ganteng? Bisa. Bapak wis tak lem iso boten kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen keluarga pecinta buku. Komitmen keluarga pecinta buku. Kami berkomitmen untuk mendongeng minimal 3 kali seminggu. Membacakan buku setiap hari. Menjadi teladan membaca. Menanamkan nilai Luqman melalui cerita. Mengurangi waktu layar. Dan memperbanyak interaksi keluarga. Siap? Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kedepannya setelah ini pulang anaknya gak dikasih HP lagi, tapi diganti dengan buku. Sedikit dari kami, karena waktu hanya 30 menit. Ini adalah kegiatan jaga kami. Kami pernah dongeng pakai wayang. Ini dari mak bekas. Kami dongeng seperti Pak ada di gambar. Kami juga mendongeng menggunakan kardus. Ini kegiatan di salah satu pulau di Indonesia. Kita mendongeng wayang dan banyak hal kita. Ini sedikit kami berusaha. Ini ada dongeng yang kami ciptakan. Saringan. Apa ini? Mangkok kayu, teko, gelas, piring, botol dan centong. Aku gak punya boneka. Ini buktinya. Ternyata anak ini pendongengnya siapa? Anak kecil usia TK. Kami latih 2 kali dan mereka bisa. Kami hanya memberikan bahwa kok ceritanya gini ya kalimatnya terserah. Ternyata anak-anak lebih imajinatif. Dengan ini mereka halo teman. Halo teman. Mereka semakin imajinatif dengan barang-barang yang ada. Jadi dongeng dan buku adalah hal yang harus kita dekatkan kepada anak-anak untuk masa
masa depan mereka. Dongeng hari ini, kalau anak SMA mungkin anak akan lupa isi cerita yang kita bacakan, tapi mereka akan selalu mengingat kehangatan saat duduk bersama mendengar suara orang tua bercerita dan ini dari kami Merdeka Indonesia bermain bercerita bertumbuh bersama anak-anak. Ada yang mau nanya? Tidak ada karena sudah panas ya. Saya sudah memahami itu kok nggak apa-apa karena ada waktu yang ada juga. Ini saya mau ngasih kado lah. Anak-anak saya berani maju ya. Anak-anak ada berani maju enggak? Tak kasih buku satu. Aku mau nanya dulu lagi. Berani. Mau sih? Sama yang berani maju ya? Oh dua anak boleh sini. Kamu berani ayo sini. Wah semakin banyak. Cukup tiga. Silakan menghadap ke depan saya. Halo. Kok takut? Ada menghadap ke ibu. Nah sini. Nah sini. Menghadap sana. Sini. Halo. Namanya siapa? Kamu umurnya berapa? 43? Kenapa kamu sudah tua? Kamu sekarang sekolah di mana? Sudah sekolah belum? Belum. Berarti main di rumah sama ibu ya? Iya. Ibu juga baca buku nggak? Ibunya keren banget dong. Kamu paling suka didongengin apa? Takut sama siapa? Tapi kamu suka dibacain bener kan? Bener. Oh, aku mau foto sama kamu boleh gak? Boleh. Oke, tos dulu. Aku mau peluk boleh ya? Sini, jangan kemana-mana, kasih buku, enggak ya? Kamu mau buku yang mana? Ini buku baru, kisah Nabi Muhammad tentang tahun kesedihan. Sip, jangan kemana-mana, sini dulu. Sip, ke depan. Ada juga mau? Lihat depan dulu. Lihat sini. Aku mau dongeng dengan yang lain. Halo, namanya siapa? Oh, apa-apa, temanku masih malu-malu. Oh, kamu masih malu-malu? Iya, ya sudah, dadah. Kalau masih kecil, enggak, kamu pakai ini Bang. Kamu jadi apa ya? Sini. Oke, biar kelihatan ya. Kamu sudah ngomong, halo teman-teman, namaku siapa? Gitu ya. Setelah dulu, 1, 2, 3. Teman-teman, namaku siapa? Halo teman-teman, namaku Zahra. Gitu ya, pakai suaranya Zahra. Halo teman-teman, namaku Zahra. Zahra, aku mau ngomong sama kamu. Kamu paling suka makan buah apa, Zahra? Buah apel. Oh gitu. Kamu suka nggak sama ini? Oke, kamu tak kasih buku ya. Ada juga mau buku nggak? Mau nggak? Mau buku apa? Kamu mau ngomong yang ini nggak? Enggak, kenapa? Masih takut, boleh. Kak kasih yang berapa lagi? Tentang Nabi Muhammad lagi. Tentang pelaku hikmah menyebut adik. Satu lagi tentang manusia pilihan Nabi Muhammad. Yes, silakan dong. Yuk kita mulai bersama. Bagus. Iya. Sekarang
dadah ke mama, dadah gitu. Berani nggak? 1, 2, 3, dadah. Ya jangan kembali ke tempat. Ya, dongeng dan buku pasti bermanfaat untuk anak-anak. Karena waktunya sudah habis, saya sudah diwanti-wanti 11.30 harus selesai. Dari saya, kalau tidak main Instagram, silakan cek Instagram kami, Merdeka Indonesia, atau saya pribadi, Pilih, monggo dicari. Kalau mau minta nomor WA